Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, kita telah memasuki tahun 2024. Tahun politik, tahun yang menentukan arah kepemimpinan Indonesia 5 tahun mendatang. Sekaligus tahun penuh harapan akan hadirnya kebijakan dan program-program pemerintah yang lebih berpihak kepada rakyat. Karenanya, di tengah-tengah perjalanan saya berkampanye di Jawa Barat ini, saya berhenti sejenak di kota Bandung, tempat saya dilahirkan, tumbuh kembang semasa remaja, hingga menemukan jodoh saya di sini. Di kota ini pula, Pak SBY menghabiskan lebih dari separuh masa pengabdiannya di militer. Untuk itu, dari kota perjuangan yang penuh sejarah dan kenangan ini, izinkan saya untuk menyapa dan berbicara kepada 204 juta rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Hadir bersama saya di ruangan ini, para petani dan nelayan, guru honorer, pelaku dunia usaha, pelaku UMKM, buruh, ibu rumah tangga, veteran, seniman, dan dari kalangan profesi lainnya, serta para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang mewakili berbagai macam komunitas. Hadir pula bersama kami, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi kami, Pak SBY seperti Kresna dalam tokoh pewayangan, sebagai pengayom dan pelindung. Kresna juga kita kenal sebagai sosok atau tokoh pemelihara perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah dinamika pemilihan presiden. Apalagi di setiap acara debat publik, lebih dari 53% pemirsa televisi menyaksikannya. Hal ini sangat dimengerti karena memang memilih pemimpin bangsa akan menjadi perhatian masyarakat luas. Namun dalam pemilu 2024 ini, di mana Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan secara serentak, maka sebagai peserta Pileg, Partai Demokrat tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab politik untuk menyampaikan intisari dari visi, misi, dan pandangan politik kami. Adapun dalam konteks Pilpres, tentu saja Partai Demokrat juga terus berpartisipasi dan berkontribusi untuk memenangkan Prabowo Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres yang kami usung. Beberapa kali saya mendampingi kampanye Pak Prabowo di Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Aceh. Para kader dan simpatisan Partai Demokrat juga hadir, sukacita menyambut kedatangan Bapak Prabowo. Mimbar hari ini adalah forum untuk menyampaikan visi dan perjuangan Partai Demokrat 5 tahun ke depan yang akan kami perjuangkan. Melalui lembaga eksekutif, juga lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara kami, rakyat Indonesia, merasa cocok dengan apa yang hendak diperjuangkan oleh Partai Demokrat, tentu saja kami sangat memerlukan dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian agar perjuangan tersebut dapat dicapai dengan baik. Saudara-saudara,
Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan masyarakat di berbagai daerah, baik saat saya berkunjung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, maupun di berbagai wilayah Jawa, muncul pertanyaan dari kalangan masyarakat. Apakah Demokrat masih bisa memperjuangkan agenda perubahan dan perbaikan, seraya melanjutkan hal-hal yang sudah baik, sementara tidak ada kader Demokrat yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Jawabannya, tetap bisa dilakukan. Karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan dan unsur di luar pemerintahannya. Artinya sebetulnya posisi kita sama saja. Terkait agenda perubahan dan perbaikan, sebelum Demokrat resmi mengusung Bapak Prabowo Subianto, telah dilakukan dialog yang intensif di tingkat Majelis Tinggi Partai. Pada prinsipnya, Bapak Prabowo mewadahi pemikiran Partai Demokrat untuk melakukan agenda perubahan dan perbaikan, seraya melanjutkan hal-hal yang sudah baik. Bahkan saya sudah menyampaikan langsung terkait hal ini pada saat deklarasi Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Jakarta, maupun ketika kami melakukan pembekalan bagi seluruh calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yang juga dihadiri secara langsung oleh Bapak Prabowo di Madiun, Jawa Timur beberapa saat yang lalu. Untuk itu, pada agenda pidato saya kali ini, saya akan berbicara tentang konsistensi, arah, sikap, dan posisi politik, serta perjuangan Partai Demokrat dengan tema kesejahteraan untuk semua. Kesejahteraan tidak diartikan secara sempit, hanya berbentuk terpenuhinya kebutuhan rakyat yang bersifat fisik dan material, seperti pekerjaan, penghasilan, dan daya beli. Tapi juga terpenuhinya kebutuhan yang bersifat non-fisik, seperti keamanan, kedamaian, kerukunan, ketentraman, kebebasan, dan juga keadilan. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada berbagai kesempatan bertemu dan berdialog dengan masyarakat, banyak yang mengeluhkan tentang mahalnya harga-harga sembako, langkanya barang-barang bersubsidi, seperti pupuk untuk petani dan solar untuk nelayan. Masyarakat juga banyak yang bercerita tentang beban utang yang melilit kehidupan mereka. Sementara itu, di kalangan anak muda, tidak sedikit yang mengaku sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal mereka sudah kuliah, mereka sudah sekolah. Banyak juga yang menjadi korban PHK. Sedangkan pada tahun 2030, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Penduduk berusia produktif meningkat secara signifikan. Namun, pada saat ini, lebih dari separuh pengangguran terbuka di Indonesia justru didominasi oleh anak-anak muda berusia 15 hingga 40 tahun. Mereka adalah generasi Z dan milenial yang sebenarnya memiliki energi dan kreativitas yang tinggi. Selain itu, saya juga sering mendengar dan mengamati betapa sulitnya generasi muda dan keluarga baru untuk memiliki rumah hunian yang layak. Penyebabnya, tingginya harga rumah hunian saat ini tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Di sisi lain, ada fenomena di kalangan masyarakat yang semakin merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Siapapun yang merasa lebih kuat, ada kecenderungan untuk menekan yang lemah. Tersinggung sedikit, masing-masing pihak saling menuntut dan melaporkan. Situasi ini semakin kompleks dengan maraknya hoax dan ujaran kebencian. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan